Jadi eh, berdasarkan apa-apa yang kita dengarkan ini dan situasi perkembangan terakhir juga ya, kemudian banyaknya soal-soal pertanyaan, kadang-kadang kita dengar begitu kita tidak enak juga rasanya. Saya juga sudah mendengarkan beberapa keterangan ya, termasuk bagaimana Ustadz Basalamah itu menjelaskan tentang ibu kandung Rasulullah SAW yang katanya kafir ya. Kemudian ada juga penjelasan resmi dari Habib Rizik ya, mengenai bagaimana ibu kandung Rasulullah itu ya. Jadi tidak ada kata-kata kafir di situ. Jadi pendapat-pendapat seperti ini sebenarnya ya kita mohon ya supaya ada pencerahan. Sebab kalau tidak ada pencerahan, nanti akhirnya umat ini jadi gelisah ya. Dan jangan sampai kita ini niat kita untuk memberikan penerangan, penjelasan dakwah, tapi supaya manusia mendapat hidayah, tapi justru sebaliknya menjadi penangkal hidayah. Nauzubillah min zalik. Saya sendiri sudah membuka juga beberapa referensi ya. Sebenarnya kalau kita mau mudah saja, bahwa di dalam Al-Quran juga disebutkan di surat Ali Imran ayat 95 itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Artinya adalah, katakan Muhammad, sadaqallah, Allah maha benar, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, dan ikutlah oleh kamu millahnya Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak pernah jadi orang musyrik ya. Wa ma kana minal musyrikin itu sudah satu pernyataan Allah yang membuat pernyataan. Jadi tidak ada satu kata, satu pihak, satu person yang berhak membantah ataupun menafikan kata-kata Allah ini, karena ini firman ya. Sebelum ayat ini mansukh, maka ayat ini dia tetap berlaku, kecuali dia sudah nasikh, sudah ada yang menghapuskan ayat, ada ayat baru yang mengatakan ataupun menjelaskan seakan-akan millata Ibrahim itu sudah tidak berlaku lagi. Padahal kita lihat ya, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya yang pertama sekali rumah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu adalah alladzi bi Bakkah mubarak, di Bakkah. Bakkah itu adalah, yaitu letaknya Ka'bah itu Bakkah. Kalau Makkah itu ya kota Mekah ya kan, kota Mekah. Kota Mekah itulah mulai dari Mikot sini sampai kepada dekat Bir Ali, dekat Jeddah, itu Makkah. Tapi kalau namanya Bakkah itu adalah arena dekat Ka'bah itu, di mana di situ ada Hajarul Aswad, ada Hijr Ismail, ada apa lagi, Multazam, tiga tempat di mana doa-doa selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna awwala baiti, yang pertama dibangun oleh Allah rumah itu bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin, di Bakkah yang membawa berkah dan membawa hidayah lil alamin ya, bagi seluruh alam, seluruh umat manusia. Jadi kalau millata Ibrahim itu dia tidak batal sampai akhir zaman. Kalau Islam ini sekarang ini adalah muhaiminan, penyempurna. Ya kan, adapun agama Yahudi dan Nasara itu memang agama yang hak tadinya, tetapi setelah banyak di utak-atik lah katakannya, diselewengkan oleh rahib-rahibnya, maka Allah menurunkan Islam. Nah, Islam ini adalah kelanjutan millata Ibrahim. Syariatnya sama, tauhid. Jadi kita tidak bisa, sedangkan Nabi Muhammad itu ayahnya dan ibunya, nah itu kan
sebelum beliau dewasa kan ibunya sudah wafat umur berapa tahun, masih kecil. Sebelum beliau lahir ayahnya sudah wafat. Jadi kalau andai kata ada semacam anggapannya bahwa Nabi Muhammad itu membawa agama Islam, agama yang baru, katakanlah setelah dia dilantik menjadi Rasul umur 40 tahun, baru dia menyerukan kalimat la ilaha illallah kembali. Nah, itu bisa juga dijadikan referensi. Kenapa? Karena berarti setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, seakan-akan tidak ada agama, kan begitu, manusia dalam keadaan jahiliyah. Nah, padahal bukan tidak ada agama, Rasulullah mentahqiq kembali keislaman itu, muhaimanan, penyempurna. Karena masyarakat waktu itu sudah, mayoritas mereka sudah cenderung kepada jahiliyah. Adapun orang-orang yang beragama waktu itu sudah jauh daripada syariat. Makanya Rasulullah diutus untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini sama disampaikan kepada seluruh nabi juga. Adam itu kalimatnya la ilaha illallah. Nuh itu la ilaha illallah. Hud itu la ilaha illallah. Idris la ilaha illallah. Ya, Ibrahim la ilaha illallah. Isa la ilaha illallah. Muhammad la ilaha illallah. Sama. Jadi kita nggak boleh membuat satu semacam justifikasi, ya kan, ataupun pernyataan yang di luar koridor sudah ada, yang dimana para ulama sudah menyepakatinya. Jadi kita jangan terlalu bersifat kontroversial. Ya, memang kontroversial ini kadang-kadang di situ ada motivasi, ya. Motivasinya pertama ya cenderung cenderung itu mengangkat popularitas. Ya kan, kalau orang kontroversi itu kan selalu disorot gitu, salah tapi menonjol gitu, jadi terkenal. Ini kadang-kadang bisa menjadi motivasi juga. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita jadi ustaz, jadi kiai atau jadi pendakwah ini cari motivasinya cari ranking, ya kan. Ya, kalau diklik YouTube-nya paling banyak dia dengar, apa namanya ini, penggemarnya nomor 1, terus nanti dapat hadiah. Ya, kalau bisa kita hilangkan itu niat-niat seperti itu. Kita lurus-lurus aja, apa memang keadaan seperti itu. Satu lagi ya, waktu Raja Abraha itu adalah gubernur Yaman, ya, gubernur Yaman. Di zamannya ya waktu itu. Waktu itu Raja Abraha ini agak cenderung dia tidak suka kepada Islam, ya. Memang termasuk raja yang kejam. Jadi beliau ini berniat menghancurkan Ka'bah. Karena pertama dia sudah membuat Ka'bah tandingannya di Son'a Qadimah, ya. Son'a Qadimah itu ibu katanya Yaman. Ada Son'a Qadimah, Son'ah lama lah gitu ya. Kalau macam kita ini di kota lah, kalau di Jakarta ya gitu ya. Di Beos lah gitu ya. Itu di tempat itu ada museum gitu. Jadi Son'ah Qadimah ini semacam museum juga, di mana waktu itu Abraha memerintahkan kepada pasukannya, ya kan, supaya membangun Son'ah Qadimah itu, membangun Ka'bah tandingan, dengan niat supaya orang-orang tidak lagi tawafnya itu di Ka'bah di Mekah, tapi ke Son'ah. Apa susahnya sih bikin Ka'bah 4 segi, dibikin hitam gitu, apa susahnya kan. Terus kalau atas perintah kekuatan gubernur, ya tentu saja rakyatnya nanti mau ikut kan gitu ya. Bedanya sekarang ini, kita gubernur kita ini ya yang non Islam, ya, jadi tingkahnya itu aneh-aneh gitu ya. Jadi simbol-simbol Islam min sya'airillah itu mau dihancurkan, mau dipreteli, memang begitu karena sikap mereka. Nah, tapi kita lihat sejarah terbukti. Saya waktu tahun 2008 ke
ke Yaman itu keliling juga saya. Di sana ada beberapa tempat bersejarah, ya kan, baik di Son'a, di Hudaidah, ya, di Aden, di Mukalla, di Syai'un, di Tarim, di Hadramaut. Ya, sempat saya juga berkunjung ke Darul Mustafa dan ke Son'a Qadimah ini melihat Ka'bah palsu itu. Memang dijaga oleh pemerintah Son'a waktu itu, oleh Pemdanya lah, kembali oleh dinas tata kotanya, apa namanya itu, perawatan museumnya. Tapi orang-orang datang ke sana dengan sikap benci. Kalau yang berkunjung ke sana itu dia melempari dengan kotoran itu Ka'bah, bukan? Ya itulah. Nah, dan terbukti dalam sejarah yang kita baca di situ tertulis bahwa Ka'bah palsu ini, Ka'bah tandingan ini, nggak laku. Artinya orang nggak mau tawaf ke situ, tetap orang tawaf ke Ka'bah asli di Bakkah, seperti diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, apa reaksi daripada gubernur ini, ya kan, gubernur Son'a ini, Abraha? Rupanya dia marah, murka. Dia marah, oke, kumpul pasukan, hancurkan itu Ka'bah. Maka terkenallah itu pasukan gajah, ya kan. Pasukan gajah dikumpulkan, seluruh gajah-gajah dikumpulkan, datang ke sana, tentara gajah itu datang menghancurkan Ka'bah supaya Ka'bah itu tidak ada lagi. Ini kedengkian seorang gubernur Abraha, yaitu seorang pendeta juga, ya, seorang Nasoro, ya, gitu. Jadi mereka begitu. Akhirnya sampai di sana, tetapi sebelum dihancurkan ini Ka'bah, ada nego dulu antara pasukannya Abraha dengan kakeknya Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini adalah penjaga Ka'bah. Ya, kita tanya juga agamanya apa sih Abdul Muthalib ini, kok menjaga Ka'bah? Bingung kita nanti kalau kita bilang emaknya Rasulullah itu kafir, jadi Abdul Muthalib kafir juga dong. Kafir kok menjaga Ka'bah dan pemegang kunci Masjidil Haram, kok kenapa berlawanan, bermusuhan dengan Abraha, kan begitu. Nah, di sini kita bisa mungkin mengambil satu kesimpulan, ya. Nah, waktu pasukan Abraha ini mau menyerang Ka'bah itu, didekati dulu ini Ibrahim, ya, Abdul Muthalib, supaya Abdul Muthalib ini menjauh dari Ka'bah itu, karena ini mau diserang, karena nanti kalau terus dijarah dulu itu, diteror. Semua harta benda mereka, kambing-kambing, unta-untanya itu dijarah, dicuri oleh pasukannya Abraha ini. Nah, tapi waktu itu Abdul Muthalib tidak begitu ngah. Jadi dia, ya sudah, kalau memang begitu, dia diam, dan dia instruksikan kepada seluruh warga Mekah yang dekat ke Ka'bah itu supaya mengungsi. Jangan mengadakan perlawanan, sebab kalau mengadakan perlawanan terjadi chaos. Nah, akhirnya mereka mengungsi. Dan sebelum itu bilanglah kepada Abdul Muthalib, kenapa kamu tidak meminta tolong kepada Tuhannya? Kepada apa, katanya, kamu minta tolong mengadakan perlawanan. Kata Abdul Muthalib, saya, katanya, kalau kamu pulangkan dulu itu yang kalian jarah, kambing-kambing dan harta-harta kami. Nah, jadi orang yang diutusannya Abraha bilang, kenapa kamu menjawab seperti itu? Katanya, kamu yang punya Ka'bah, mintalah sama Tuhan kamu. Maka akhirnya Abdul Muthalib mengatakan, kalau kambing-kambing ini kami punya, tapi kalau Ka'bah itu ada yang punya, sudah ada yang jaga, maksudnya adalah Allah. Nah, maka dengan kepasrahan seperti itu, mereka pun akhirnya terjadilah peperangan itu. Mereka menyerang habis-habisan, dan perempuan-perempuan menari-nari, menyanyi-nyanyi sebelum itu. Ya, namanya orang kafir kan begitu, ya, nggak pernah benar kan mereka mempertahankan kebatilan. Begitu pas mau dihancurkan itu, ya, orang-orang Mekah atas perintahnya Abdul Muthalib ini, memang mereka sudah mengungsi, mereka biarkan. Nah, waktu itu malamnya itu adalah Siti Aminah ataupun ibu kandungnya Rasulullah itu, yang sedang menghamilkan Rasulullah SAW, itu bermimpi ya, seperti itu, akan ada
yang akan menyerang Ka'bah, maka dia minta izin kepada Abdul Muthalib supaya dia itu datang ke Mekah untuk berdoa kepada Allah supaya jangan sampai terjadi. Tapi Abdul Muthalib waktu melarang, jangan, katanya, itu nanti membahayakan bagi jiwamu, kamu dalam keadaan berat seperti ini. Nah, akhirnya Aminah, ibundanya Rasulullah SAW itu berdoa dari rumahnya. Nah, ini satu peristiwa ya. Saya memang belum mentahqiq riwayat hadis ini, tapi saya mendengar dari seorang ulama besar waktu saya di sana dan saya bertamu ke rumahnya. Tapi saya sedang mencari juga, tapi ada beberapa riwayat yang menjelaskan kemiripan cerita itu. Nah, kemudian setelah itu terjadilah chaos, mereka huru-hara berpesta pora, minum-minum dan mau menghancurkan Ka'bah dengan cara mereka. Ya, ini kan satu yang anarkis juga kan. Sebenarnya mereka itu yang anarkis. Akhirnya apa? Tidak ada sedikit pun perlawanan dari pihak Abdul Muthalib. Ini satu bukti. Maka turunlah ayat ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Kamu apakah tidak perhatikan bagaimana Tuhan memperlakukan ashabil fil? Ashabil fil itu adalah pasukan gajah, tentara itu. Jadi tentara mereka itu adalah kendaraannya itu gajah. Makanya sekarang gajah udah nggak ada di sana, dimusnahkan oleh Allah. Sebab sekarang pergi ke sana nggak ada gajah, yang ada onta. Sejak itu sudah tidak ada gajah lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah tidak dijadikan tipu daya mereka itu adalah dalam satu kesesatan mereka sendiri. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan telah dikirim kepada mereka tayran, burung-burung ababil. Burung-burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari dari paruh-paruh mereka batu-batu kecil dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka terjadilah seperti daun-daun yang dimakan-makan ulat, berlubang-lubang. Begitulah kira-kira pasukan gajah itu dilemparin oleh batu kerikil dari api neraka. Bagaimana panasnya itu sampai badan mereka berlubang-lubang. Ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang kering yang berlubang-lubang dimakan ulat-ulat itu. Nah, ini satu bukti yang udah nyata, yang nggak bisa dibantah. Bagaimana processingnya itu kita lihat di situ, dan Allah memberikan gambaran kepada kita supaya akal sehat kita ini kita gunakan. Jadi kita janganlah terlalu cepat ya membuat satu trik-trik yang dia, karena kadang-kadang kan begini kan, kita ini kalau masalah paham ini kita bawa, kita harus kebenaran. Orang paham itu orang berada di pihak yang benar ya kan, bukan membawa sesuatu paham, memaksakan paham itu ke tempatnya. Itu namanya sekte, itu namanya doktrin. Dalam Islam ini bukan doktrin, bukan sekte, tetapi dengan keluarnya Rasulullah SAW diutus dan turunnya Al-Quran, itu berarti selesai, semua sudah selesai. Maka kita harus yakini bahwa Rasulullah itu adalah ibu kandungnya Rasulullah itulah ahli surga, insya Allah ahli surga. Ayah kandungnya itu juga ahli surga ya. Berbeda mungkin dengan Abu Thalib ya. Kalau Abu Thalib itu memang dia hidup bersama Rasulullah, dan Rasulullah di akhir hayat Abu Thalib itu sempat Rasulullah datang langsung dan mendakwahkan. Ya kan, Rasulullah berdakwah dan Abu Jahal berdakwah juga. Rasulullah mendakwakan, ya ammi kullu la ilaha illa sa'ashaduka amamallahi yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha supaya aku nanti menjadi saksi di hadapan Allah di hari kiamat. Maka Abu Jahal mengatakan, la takul haza, jangan kamu katakan. Kaifa qalu nas laka, bagaimana manusia nanti akan mengatakan engkau tokoh masyarakat. Akhirnya Abu Thalib tidak mengucapkan. Akhirnya sampai 2-3 kali diucapkan oleh Rasulullah itu, Abu Thalib juga tidak. Sampai dia mengatakan, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, maksudnya wahai keponakanku, kul akhar min hadza, coba katakan yang lain daripada kalimat itu. Artinya bukan kalimat la ilaha, aku akan ucapkan. Nah, sejak itu apa yang terjadi? Sejak itu turunlah ayat di surat Al-Qasas.
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah walaupun kepada orang yang paling engkau cintai. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya saja. Yang paling kau cintai, ahabba ilaik, yang paling engkau cintai itu Abu Thalib, subhanallah ya. Orang yang banyak membantu Rasulullah ya, orang-orang kafir Quraisy itu sudah menentang Rasulullah, tapi dia pasang badan itu Abu Thalib. Siapa yang coba-coba menghalang-halangi keponakan dakwahnya keponakanku berhadapan dengan saya gitu. Tapi dia sendiri kan tidak dapat hidayah. Nah itu lain, karena itu sudah Rasulullah sudah diutus menjadi nabi, sudah berada di hadapan dia. Nah, berarti waktu itu millata Ibrahim sudah tidak ada di dalam diri mereka. Kalau ada millata Ibrahim itu Rasulullah tidak mungkin mendakwahkan. Nah, begitu. Dan Rasulullah itu adalah muhaiminan, yaitu pembaharu, penyempurna. Jadi kan yang ada syariat Islam itu sudah lawas, sudah hampir usang, maka diperbaharui lagi sebagai Islam. Maka turunlah innad dina indallahil Islam. Nah, begitu. Jadi kita melihatnya secara transparan dan secara historical, secara sejarah juga, bahwa sejak tidak ada Nabi Isa diangkat ke langit sampai setahun, 2 tahun, 100, 200 sampai 571 tahun kemudian baru lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu membuktikan betapa panjangnya tenggang waktu tidak adanya dakwah. Ya. Maka waktu saya pergi ke Antika itu adalah di antara Suriah, Syria dan Turki ya, Istanbul. Nah, di sana itu ada satu tempat, tempat kampungnya Habibun Nazar ya kan. Saya mendapat informasi dari salah seorang ahbab teman saya dakwah, menceritakan saya itu asal dari kampung ini. Antokiah nama kampungnya itu. Nah, disitulah asal muasal turunnya surah Yasin ayat sebab turunnya surat Yasin ayat 16 itu. Wadrib masal ashabil qarya ja'al musal arsalna ilaihim mutnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalin faqal inna ilaikum mursal. Dan Allah telah memberikan satu permisalan adanya orang yang mendakwahkan utusan-utusan ya kan. Karena Nabi sudah tidak ada. Nabi yang ini belum datang. Nabi Isa diangkat ke langit, tidak ada dakwah, orang sudah menyembah patung lagi. Akhirnya diutus 2 orang untuk mendakwakan. Tiba-tiba 2 orang ditentang. Fa'azzazna bisalis, maka kami kuatkan dengan 3 orang. Ditentang lagi. Waja'a min asal Madinah di surajulnya, maka datang dari satu pinggir kampung seorang laki-laki dengan tiba-tiba dia mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajrahum, tadikulah oleh kamu orang-orang yang tidak meminta upah dan mereka berdakwah dan mereka mendapat hidayah Allah. Nah itu jadi sudah jelas itu di dalam itu bahwa agama itu masih ada, tetapi sudah banyak tidak diikuti. Apa bedanya kita sekarang ya, orang Islam mayoritas tapi nggak pada sholat, nggak ngaji, kan kadang-kadang puasa juga di bulan puasa nggak puasa ya. Apa bedanya? Sama aja. Kalau sudah dakwah tidak ada, kekosongan tauhid itu otomatis, karena relung hati manusia ini tanpa dakwah dia akan diisi oleh yang lain. Nah itu saja. Jadi kalau kita lihat struktur daripada silsilah Rasulullah itu mulai dari Ibrahim sampai Ismail sampai turun sampai Abdul Manaf ya. Abdul Manaf, kemudian Abdul Muthalib, Abdullah baru Muhammad bin Abdullah. Tapi di Abdul Muthalib ini kan bisa lintas kanan lintas kiri. Nah dari sini kita lihat silsilah Abdul Muthalib itu ya kan sampai Ali, sampai kemana, sampai Abu Thalib, sampai ini semua. Kemudian kita lihat Abu Bakar Siddiq menikahkan anaknya lagi kepada Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada lagi Hafsah, anak putrinya Umar bin Khattab dinikahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah yang dikatakan keluarga besar Banu Tamim. Nah, waktu dulu pernah Nabi bersabda bahwa Banu Tamim inilah nanti yang akan membawa agama di akhir zaman. Nah, kita lihat silsilah itu mulai dari Abu Bakar Siddiq sampai kan sekarang ke Hadorim, sampai bahkan keturunannya ada di India. Termasuk Maulana Ilyas Rahimahullah itu kalau kita lihat itulah termasuk silsilahnya itu yang ke-23 dari Abu Bakar Siddiq. Itu orang-orang Quraisy. Nah, kita lihat sekarang perjalanan Patilas mereka untuk agama ini
Mereka lah yang bertungkus lumus menghabiskan waktu, uang, dan tenaga untuk mendakwakan agama sampai di akhir zaman. Kita lihat sekarang sudah seluruh dunia mereka menebar untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini satu bukti. Jadi keadaan Rasulullah dan keluarganya itu dijaga oleh Allah SWT. Pun mengenai khusus ibunda daripada Rasulullah, insya Allah ya, insya Allah ibundanya, ayahandanya itu adalah seorang muslim yang hanifah ya, yang dikatakan fattabi'u millata Ibrahim hanifah, ikutlah oleh kamu milahnya Ibrahim yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan tidak jadi orang musyrik ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini ya bagi teman-teman ya, teman-teman sepengajian nih, kadang-kadang malam bertanya, makanya kebanyakan kita ngelihat ini sekarang media massa ini jadi banyak masalah juga ya. Kita harapkan itu jangan menjadi kendala, bahkan itu menjadi pelecut kepada kita untuk semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah. Bikin saja, mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon koreksi ya, karena ini hal-hal yang bersifat sejarah, ini ilmiahnya ya, saya juga bukan termasuk orang yang ahli di bidang ini, cuman ada sedikit empiris begitu saja pengalaman. Jazakallahu khairan. Kadang kita tutup dengan kifarat subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.